Iya jadi datang bener-bener mendeklarasi kalau hai gue Raisa Dinta dan gue nggak tahu apa-apa gitu. Kalau settingannya itu of course kita menyesuaikan dengan Jakarta terutama. Terus adaptasinya lagi dari nama juga adaptasi. Iya benar. Ya. Iya benar. Ya paling kalau yang diadaptasi yang membedakan paling kayak misalkan kejadian-kejadian pada zaman itu kan. Jadi ini kan season satunya di 2020. Jadi udah pasti banyak banget perubahan kayak misalkan akun anonimnya itu bukan lagi dari website gitu kan ya. Terus di sini juga mungkin kalau misalkan event-event yang di sana tuh ada apa namanya Thanksgiving, kalau kita beda lagi nanti gitu. Tapi selain itu kita juga tetap jalan ceritanya itu tetap sama karena kan Gossip Girl Indonesia itu di apa namanya dikerja sama bareng Gossip Girl yang asli dari Warner Brothers itu. Jadi jalan ceritanya itu tetap harus sama. Kita nggak bisa tiba-tiba mengubah karakter Denny itu jadi misalnya yang sombong atau yang apa gitu, nggak bisa. Jadi tetap jalan ceritanya tetap sama, namun di lokalisasi. Yang jelas sih dari awal emang ditujukan untuk menonjolkan diversity ya sebenarnya. Untuk penamaan karakter juga yang kayak Jerome bilang karena kita adalah bagian hasil kerjasama dari Warner Bros dan GoPlay. Jadi kita juga nama karakter ngambil dari yang original karena kan kita adaptation. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan, not necessarily change it. Apalagi untuk kalangan yang diceritain di Gossip Girl ini kan kalangan atas gitu ya. Kayak misalkan Jerome Kurnia gitu kan namanya udah campuran tuh. Itu nama kalangan atas tuh kan. Kalau kayak Baskara Mahendra udah jelas tuh bukan atas gitu kan. Jadi ketahuan gitu. Itu memang jalan ceritanya kalau yang di Gossip Girl asli kan seperti itu. Jadi ya kita berusaha untuk balik lagi dilokalin kalau di Jakarta tuh kayak gimana. Selain itu juga kita banyak ngangkat isu-isu yang lain. Contohnya salah satu pelecehan itu mau di zaman kapanpun masih ada loh. Bahkan di Indonesia, bahkan di Jakarta, di sekeliling kita tuh ada. Terus dari perspektifnya Jenny sendiri dengan adanya event yang sama Ciko waktu itu, kita juga mau menyampaikan pesan kalau ya itu sexual harassment itu nggak benar dan the victim should speak up, dan ada juga lembaga-lembaga yang ready untuk mendukung mereka. Terus juga ya feminism sih sebenarnya kayak they have the power untuk ya, dan lagi pula kayak kesenjangan yang ada di Gossip Girl itu juga sebenarnya nggak fiction banget sih, emang beneran ada gitu, itu realistis. Mungkin kalau gue pribadi sih waktu dapat skrip ini ataupun ya skrip lainnya sih, gue selalu menjadikan itu Bible gue untuk ngejalanin syuting gitu kan. Maksudnya explore wajib gitu, observe wajib, pasti juga akan ngelakuin. Tapi balik lagi yang jadi Bible-nya itu kan yang ada di skrip gitu, dan itu nggak 100% sama seperti yang aslinya yang di Amerika. Jadi gue menjadikan patokan yang ada di skrip, gue bahan diskusi dengan sutradaranya dari skrip aja gitu. Kalau gue sendiri untuk explore Jenny ya terutama skrip pasti kan. Dan yang original itu dijadikan reference aja sih. Selebihnya harus disesuaikan dengan settingan. Lagi pula it's going to be hard untuk Jenny yang original US untuk ditempatkan di Indonesia. Dia bakal out of place gitu. Sama juga kayak yang mereka bilang, tapi ada tambahan sedikit. Jadi kalau kita kan pasti banyak ya penonton-penonton yang udah nonton yang aslinya, terus kayak mereka expect sesuatu. Pasti setiap orang itu punya pandangan subjektif sendiri. Nah kalau kita mencoba untuk ngikutin satu-satu, nggak jadi-jadi, nggak bisa. Jadi paling enggak, benar kata dia, skrip aslinya menjadi referensi. Pandangan gua kayak gimana nih, Ciko, presentasiin ke produser dan sutradara, dia oke, paling kurangin ini, tambahin ini. Ya udah, kalau dia udah oke, berarti udah oke kan sih.
Gue seneng banget karena pertama orang-orang yang di belakangnya itu bisa seneng banget bekerja bareng mereka. Dan ada juga yang senior-senior yang main jadi ayah aku, Marcelino Lefran, Isabel Yahya, Aryo Wahab, masih banyak lagi gitu sih. Jadi kayak benar-benar seneng banget. Gitu gue ngerasa kayak pada saat kayak gue soal akun anonim sih. Gue ngerasa kayak gue itu nggak begitu agak acuh lah sama yang kayak gitu-gitu. Tapi yang kadang-kadang lihat juga gitu, iya kan? Itu Dan banget gak sih kayak gitu? Kayak dia sebenarnya nggak suka sama akun-akun kayak gitu. Cuman dia dikatain sama Jenny, lo juga gatel sebenarnya ngeliat gitu loh. Terus sama pergaulan si di Gossip Girl nih, anak Jaksel banget. Anak Jakarta Selatan banget. Ya tinggal di Jakarta Selatan, jadi mau gak mau anak Jaksel dong. Mau gak mau. Kalau gue sendiri lebih relate ke Jenny itu orangnya family oriented banget sama Baskara sama Aryo Wahab dan ibunya. Jadi yang gue rasain itu sih Jenny kekeluargaan banget, tapi juga how she tries to fit in itu juga relatable banget. Maksudnya it's sangat umum untuk orang baru yang masuk ke lingkungan baru, yang bahkan dia merasakan ada jenjang ya. Apa yang dilakukan Jenny itu sebenarnya nggak aneh-aneh banget sih, pasti ada aja yang pernah melakukan itu gitu. Pertama-tama umurnya udah beda ya, karena karakter Chico sama gue umurnya udah lumayan. Tapi yang bisa relatable itu mungkin dari tempat-tempat yang dipergiin sama mereka. Karena kita sempet syuting di Hotel Monopoly dan tempat-tempat lain. Itu memang kalau anak-anak sekarang, gue juga sih kadang ya, itu memang ke situ tempatnya. Jadi bisa aja memang terjadi seperti itu gitu. Ini casting pertama gue. Iya. Wow, laki juga dia. Nah, deh. Hal tersulit casting adalah waktu gue datang gue nggak tahu casting itu harus ngapain. Datang bener-bener mendeklarasi kalau hai gue Raisa Dinta dan gue nggak tahu apa-apa gitu. Tapi ya it works. Dan gue sangat open untuk kayak masukan karena kan sama syuting gue juga nanya-nanya ke mereka kayak biasanya kayak gimana sih dan lain-lain. Jadi ya it's a learning experience sih, seru sih. Oh mungkin kalau yang ini gue waktu pas datang ke Kaliana, gue nggak tahu mau casting apa. Sumpah, gue nggak dikasih tahu. Gue pokoknya diundang sama Kaliana buat casting, buat audisi. Gue nggak tahu casting buat film kah. Gue tahu sih untuk serial, tapi gue nggak tahu seri apa. Terus dikasih tahu gini adaptasi. Gue langsung kayaknya ini serinya ini deh, gitu. Terus gue langsung kayak mencari tahu yang aslinya kayak gimana. Terus coba baca skripnya. Sebagian kan skripnya kita cuman 3-4 scene doang paling kan. Jadi ya menyesuaikan aja. Jadi gue beneran gue nggak tahu ini apa waktu gue casting. Soalnya kan pertama kali casting nggak dikasih tahu, cuma ada web series nih, genrenya begini gitu. Habis itu datang baca, ini kayak tahu gitu ya, kayak pernah tahu gitu, tapi nggak tahu. Terus akhirnya pertama kali gue castingnya itu jadi Nathan lagi ngobrol sama si Chico. Nah tapi kok gue kayaknya pengen cobain Chico, dari situ cobain Chico.